Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box, yang mana untuk mesin kompresornya ini saya nyatakan rusak. Lalu ada kebocoran di bagian pipa evaporator. Untuk modelnya yaitu SD360BY, dayanya 292 watt, menggunakan Freon R134A. Oke, ini adalah freezer box dengan kapasitas 360 liter. Dengan kerusakan mesin kompresor rusak. Untuk pipa kondensor mantap, tidak ada masalah. Saya sudah lakukan tes press, namun kerusakannya di bagian pipa evaporatornya. Dan untuk pelindung pipa evaporatornya ini berbahan fiber. Jadi saya akan lakukan pergantian pipa evaporator. Saya siapkan pipa 1/4 2 roll. Filter dryer saya gunakan nanti sebagai akumulator. Lalu pipa kapiler dengan ukuran 031, panjangnya 2 meter, serta filter dryer ya. Oke, saya akan lakukan pengerolan di bagian ruang freezer ini. Karena untuk perbaikan mencari kebocoran pada evaporatornya ini tergolong cukup rumit. Oke, saya lakukan pengerolan terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengerolan, sudah habis satu roll sepanjang 15 meter. Ternyata cukup sampai di sini saja. Terdapat sekitar 5 baris rollan ini. Oke, jadi harus ditambah lagi sekitar setengah roll ya. Sepertinya sudah cukup. Untuk proses pengerolan ulang saya lakukan di bagian luar saja. Untuk pipa kapiler sudah saya sambungkan. Nah ini ya, jadi seperti ini proses pengerolan ulang yang saya lakukan di bagian luar saja, tidak perlu saya bongkar. Oke, kurang setengah roll saya akan tambah lagi sampai paling tidak 6 atau 7 lilit. Saya rasa sudah cukup. Oke, saya lakukan pengerolan lagi. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengerolan sepenuhnya seperti ini ya, terdapat kurang lebih 7 lilitan. Saya rasa sudah cukup, dan pekerjaan ini memang sungguh melelahkan. Namun bagaimana ya, konsumen ingin agar freezer ini bisa digunakan kembali. Pipa 1/4 saya tembuskan bersama dengan pipa kapiler menuju ke ruang mesin. Oke, seperti ini. Jadi memang cukup melelahkan. Terlihat mudah, namun pekerjaan ini sungguh sangat melelahkan ya. Dan saya tambahkan juga akumulator untuk menghindari terjadinya pengeblokan pada pipa balik. Baik teman-teman, untuk mesin kompresor sudah saya reparasi dan ini saya pasang kembali mesin kompresornya yang rusak. Tinggal saya sambungkan untuk jalur pipa kondensor, lalu pipa kapiler akan saya tambahkan juga filter dryer. Untuk filter yang lama tidak saya gunakan saja, pipa kapiler yang lama juga tidak saya gunakan, saya ganti dengan yang baru saja. Oke, ini untuk penyambungan pipa kondensor press sudah saya lakukan.
Pipa balik juga sudah saya sambungkan. Untuk pentil pengisian sudah saya berikan. Filter dryer dan pipa kapiler sudah saya sambungkan. Oke, begini ya. Selanjutnya saya akan lakukan proses pemvakuman. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Ya, fan kondensor sudah aktif. Mesin kompresor bekerja arusnya di 2,58 ampere. Oke, selanjutnya saya buka keran manifold. Ada udara yang keluar pada jalur pembuangan pada pipa kapiler. Lalu saya tutup kembali keran manifold. Jarum akan turun. Dan ini untuk proses pemvakuman. Udara yang keluar pada jalur pembuangan ini akan habis dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit. Baik, teman-teman, setelah proses pemvakuman kurang lebih 30 menit, jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI, arusnya di 2,64 ampere. Oke, sudah tidak ada lagi udara yang keluar. Selanjutnya saya akan lakukan penyegelan. Oke, saya tutup. Kemudian ada baiknya ditutup permanen dengan cara dilakukan pengelasan saja. Untuk mesin kompresornya ini arusnya cukup besar ya, karena memang kapasitas PK-nya juga lumayan besar itu. Kurang lebih sekitar sepertiga PK kurang lebih. Oke, setelah saya tutup untuk jalur pembuangan, kemudian saya siapkan refrigeran R134A. Saya pasang selang manifold pada keran freon. Jangan lupa dikencangkan. Lalu saya buka keran freon. Oke, selanjutnya kita harus buang udara yang terjebak pada selang manifold. Dan selanjutnya kita bisa lakukan proses pengisian freon. Kita buka perlahan. Oke, proses pengisian freon berlangsung dan lakukan secara bertahap. Paling tidak untuk tekanan R134 di skala 10 PSI. Oke, kita biarkan running terlebih dahulu sambil kita isi nanti pelan-pelan. Arusnya saat ini di 2,58 ampere. Baik, teman-teman. Setelah saya lakukan pengisian refrigeran, saat ini tekanan kurang lebih di 5 PSI. Arusnya di 2,64 ampere. Saya rasakan filter dryer sudah terasa hangat. Artinya ini sudah baik ya. Pipa baliknya juga sudah ada bunga es. Oke, saya intip bagaimana proses pembekuannya. Di bagian pipa atasnya sudah membeku. Akumulator juga sudah mulai terbentuk saljunya hingga tembus ke bagian pipa balik menuju kompresor. Saya rasa untuk proses pengisian freon sudah cukup, jangan ditambah lagi karena nanti
akan terjadi ngeblok. Oke teman-teman, saatnya saya lepas saja selang manifold yang menuju ke pentil pengisian. Selanjutnya saya tutup saja pentil pengisiannya ini. Ya, jadi untuk proses pengisian freon sudah cukup. Untuk pipa baliknya sudah terasa dingin, arusnya di 2,6 ampere. Kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, sama. Untuk proses pembentukan saljunya sudah terlihat merata. Dan untuk pembuktian saya berikan air mineral. Saya akan lihat dalam waktu beberapa hari harus membeku di bagian dasar, itu menandakan proses pembekuannya sudah sempurna. Oke, saya tinggal dulu ya. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian saya cek kembali bagaimana hasilnya. Nampak saljunya sudah terlihat merata semua dalam waktu 2 hari. Lalu bagaimana dengan air kemasannya ya? Nah, ini saljunya sudah merata sampai ke bagian pipa paling terbawah. Yang pasti air mineralnya pun akan membeku dengan sempurna. Nah, seperti ini. Jadi, yang penting mantap ya, untuk dasar pada bagian bawahnya ini sudah kering. Akumulator juga sudah membeku. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi cukup diperlukan 1 roll setengah untuk melakukan pengerolan ulang. Filter dryer saya raba terasa hangat. Pipa baliknya bisa diberikan insulin pelindung ya, jadi tidak nampak basah di sini. Oke, jadi seperti itu untuk proses pengerolan pipa evaporator. Jadi sudah selesai dengan sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai